Halo Sobat Bahasa, kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 7 fase D dengan topik teks cerita dongeng fantasi. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian teks cerita dongeng fantasi. Cerita dongeng fantasi merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Kisah-kisah yang terkandung di dalam dongeng seringkali tidak masuk akal dan fantastis, yaitu hanya ada dalam angan-angan. Contohnya, tokoh yang bisa terbang, pintu ajaib, atau makhluk-makhluk dari dunia lain. Dengan membaca cerita fantasi, kita dapat berimajinasi dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, di dalam teks dongeng fantasi, biasanya terdapat unsur-unsur intrinsik cerita dongeng fantasi. Yang pertama unsur intrinsiknya yaitu tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada latar, yang kelima ada alur, dan yang terakhir ada amanat yang akan kita bahas satu persatu pada materi ini. Yang pertama tema, merupakan ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Dalam cerita fantasi, tema biasanya berkaitan dengan nilai kehidupan seperti persahabatan, keberanian, kejujuran, kebaikan melawan kejahatan, atau perjuangan melawan ketidakadilan. Contohnya, tema persahabatan antara manusia dan makhluk ajaib. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita, misalnya Keong Mas, Sang Raja, Si Kancil, dan lain-lain. Lalu ada penokohan. Penokohan dalam cerita fantasi merupakan cara pengarang menggambarkan watak, yang dimana penokohan dibagi menjadi tiga. Ada protagonis, biasanya tokoh utama atau tokoh yang berwatak baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, biasanya tokoh penentang atau biasanya bersifat jahat atau licik. Dan ada juga tokoh tritagonis, biasanya tokoh pendukung atau membantu di dalam sebuah cerita fantasi. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita fantasi adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Dalam cerita fantasi, latar bisa berupa latar tempat, misalnya latar tempat nyata dan tempat imajinatif. Latar tempat nyata bisa berupa sekolah, rumah, hutan, dan lain-lain. Sedangkan tempat imajinatif bisa berupa kerajaan di awan, negeri ajaib, planet lain, dan lain-lain. Sedangkan latar waktu biasanya menerangkan masa kini, masa depan, atau masa lampau. Dan yang terakhir yaitu latar suasana. Biasanya suasana dalam cerita fantasi bisa menegangkan, misterius, gembira, atau penuh keajaiban. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Dalam cerita fantasi, alur bisa berisi kejadian-kejadian ajaib atau mustahil di dunia nyata. Jenis alur ada alur maju, yaitu cerita berjalan berurutan dari awal hingga akhir. Alur mundur, yaitu cerita dari akhir lalu hingga ke masa lalu. Ada alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya tersirat, tetapi ada juga yang disampaikan secara langsung. Contoh amanat antara lain adalah pentingnya keberanian menghadapi kesulitan, jangan sombong karena kekuatan, hargai persahabatan dan kejujuran. Selain unsur intrinsik, di dalam teks cerita dongeng fantasi juga terdapat strukturnya, di mana yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi terdiri dari bagian pembuka cerita yang isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, suasana, dan awal peristiwa. Struktur selanjutnya yaitu ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian munculnya masalah atau konflik. Tokoh utama biasanya menghadapi tantangan, hambatan, atau perlawanan dari tokoh antagonis. Dan yang terakhir ada resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah atau konflik. Bisa berakhir bahagia atau happy ending, atau sedih atau tragis. Itulah pemaparan mengenai materi teks cerita dongeng fantasi. Terima kasih, sampai jumpa.